Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh hadirin di kegiatan pelatihan dan publikasi artikel ilmiah yang diselenggarakan oleh Divisi Pendidikan dan Pelatihan Himpunan Mahasiswa Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nasional periode 2021-2022. Perkenalkan, saya Zahra Syahruddin Yahya sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan pelatihan dan publikasi artikel ilmiah pada hari Kamis 14 April 2022 yang diselenggarakan secara virtual. Selamat siang, yang saya hormati pemateri kita hari ini Bapak Nesdayan Hisni, Eskep MNS, yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Keperawatan Universitas Nasional, Saudara Ari Maulana Rahmatillah beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Kebidanan Universitas Nasional, Saudari Faradila Putri Rohayu beserta jajarannya, yang saya hormati Saudara Maskul Aji sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Pelatihan dan Publikasi Artikel Ilmiah, dan seluruh peserta kegiatan pelatihan dan publikasi artikel ilmiah yang saya banggakan. Sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Izinkan saya membacakan susunan acara kegiatan pelatihan dan publikasi artikel ilmiah. Yang pertama, pembukaan. Lalu pembacaan tata tertib. Selanjutnya, yang ketiga, pembacaan CV pemateri. Yang keempat, pemaparan materi selama 40 menit, lalu dilanjutkan dengan diskusi selama 20 menit. Yang keenam, penyerahan sertifikat pada pemateri kegiatan pelatihan dan publikasi artikel ilmiah secara virtual. Dan yang terakhir, penutupan dan dokumentasi. Baik, agenda selanjutnya, pembacaan tata tertib kegiatan pelatihan dan publikasi artikel ilmiah. 1. Peserta wajib mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir acara. 2. Peserta diperkenankan menggunakan pakaian bebas namun sopan. 3. Peserta wajib menulis username dengan format nama _ asal institusi. 4. Peserta wajib mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan panitia selama kegiatan berlangsung dari awal sampai akhir acara. 5. Peserta wajib mengisi link absensi yang disediakan oleh panitia. 6. Peserta wajib untuk menonaktifkan mikrofon selama pemaparan materi. 7. Peserta yang ingin bertanya, menanggapi, atau menyanggah diperkenankan untuk mengaktifkan fitur raise hand. Dan yang terakhir, peserta dilarang berbuat gaduh selama kegiatan berlangsung, menyebarkan konten yang tidak senonoh pada layar Zoom meeting, dan berkata kasar atau tidak baik. Selanjutnya, saya akan membacakan CV dari pemateri di kegiatan hari ini. Berikut CV dari pemateri kita hari ini. Beliau memiliki nama lengkap Dayan Hisni dengan status menikah. Di sini juga tertera ada alamat email beliau yaitu dayanhisni@gmail.com dan nomor teleponnya 081382616167. Beliau memiliki alamat kantor di Menara Unas 2, Vikas Lantai 4, Jalan RM Harsono, nomor 1 Ragunan, Jakarta Selatan. Beliau juga memiliki beberapa akun media sosial yang tertera di sini. Moto hidup beliau yaitu memanfaatkan waktumu yang ada sebelum ia meninggalkanmu. Beliau memiliki riwayat pendidikan yang dimulai dari SD, SDN Bendungan 2 Cilegon, lalu melanjutkan SMP di SMP Negeri 2 Cilegon, dan SMA di SMA Negeri 7 Semarang. Lalu beliau mengambil perguruan tinggi di Universitas Jenderal Sudirman, S1 Keperawatan, dan melanjutkan S2 Keperawatan di Thailand, Prince of Songkhla University. Dan saat ini, sekarang beliau sedang mengampu S3 Keperawatan di Universitas Indonesia. Di sini juga ada beberapa pengalaman penelitian dari beliau, mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Beliau sudah memiliki kurang lebih 10 judul penelitian yang telah beliau teliti.
Lanjut ke bawah, operator. Nah, di sini juga ada pengalaman pengabdian masyarakat dari beliau. Lanjut, operator. Ada juga pengalaman bekerja atau magang yang pada tahun 2012 beliau menjadi kesehatan di Klinik Asyafinah Kota Cilegon. Pada tahun 2013 beliau menjadi pendidikan keperawatan di Akper Al-Ikhlas, dan 2016 sampai sekarang beliau menjadi pendidikan keperawatan di Universitas Nasional Jakarta. Lanjut. Di sini juga ada beberapa pengalaman pelatihan short course atau sertifikasi profesi yang beliau ikuti. Lanjut, operator. Ada juga beberapa pengalaman organisasi dari beliau. Lanjut. Nah, di sini juga ada pengalaman publikasi penelitian ilmiah di jurnal atau seminar tingkat nasional maupun internasional, yang dimulai dari tahun 2016 sampai tahun 2019, ada kurang lebih 8 judul artikel ilmiah yang telah beliau publikasikan. Lanjut, operator. Nah, di sini juga ada penghargaan dalam 10 tahun terakhir yang beliau dapatkan dari pemerintah, asosiasi, maupun institusi lainnya. Terutama salah satunya beliau mendapatkan penghargaan scholarship Thailand Education Hub for Certain Region of 2014 ASEAN Countries yang didapatkan dari King of Thailand at Prince of Songkhla University pada tahun 2014. Berikut CV dari pemateri yang bisa saya sampaikan. Langsung saja kita ya, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda semua untuk belajar bersama-sama gitu ya. Atau memberikan makalah, bukan makalah, memberikan informasi atau memberikan pengajaran gitu ya kepada Anda semua peserta di sini, karena sejujurnya saya pun juga masih belajar gitu. Jadi saya dan teman-teman di sini, mahasiswa maupun non mahasiswa, di sini juga ada beberapa mahasiswa S3 saya ada di sini yang tadi saya sempat lihat. Jadi apa namanya, mohon maaf sebenarnya kita sama-sama belajar di sini ya. Jadi kalau misalnya ada yang memang dari saya kurang lengkap, mohon dilengkapi, dan dari teman-teman ada yang kurang lengkap, kita sama-sama lengkapi, begitu ya. Baik, boleh saya diizinkan apa di-allow untuk share screen? Oke. Em, saya tidak banyak menyiapkan apa ya? Saya tidak banyak menyiapkan slide PowerPoint karena memang pada dasarnya saya di kelas itu senangnya diskusi gitu ya, tidak banyak berbicara gitu, enaknya senangnya diskusi gitu. Baik, hari ini teman-teman panitia dari Himpunan Mahasiswa Keperawatan dan Kebidanan UNAS apa ya, meminta gitu ya, meminta saya untuk apa, menyampaikan materi tentang penulisan dan pelatihan ya, penulisan artikel ilmiah dan publikasi begitu. Sebenarnya harusnya jangan saya gitu ya, ada yang lebih mumpuni lagi, tapi ya ayo kita coba bareng-bareng ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita jauh tentang apa ya namanya, membahas tentang artikel ilmiah dan publikasi, kita sama-sama tahu ya, khususnya mahasiswa yang sekarang S1 yang mau ngambil skripsi maupun yang sedang mau ngambil tesis begitu. Bahkan saya pun juga sedang disertasi begitu. Apa namanya, penulisan artikel ini sangat penting. Tapi sebelum kita masuk ke penulisan artikel, kita harus tahu dulu sebenarnya pengertian apa ya, artikel ilmiah itu sendiri itu apa sih gitu ya. Artikel ilmiah itu sendiri sebenarnya apa, kok kita kita berbicara hari ini artikel ilmiah begitu.
Ya, di sini saya mengambil beberapa sumber gitu ya. Sebenarnya sumbernya banyak banget, tapi coba saya ambil tiga saja. Bahwasannya disampaikan kalau kita ini kan akademisi ya, teman-teman semuanya ya. Kita kan akademisi. Nah, ketika apa ya namanya, em, ketika Anda mau mendapatkan gelar akademisi gitu ya, baik itu profesi maupun akademik, tentunya harus melewati apa ya namanya, penulisan artikel ilmiah ini dalam bentuk misal skripsi, tesis, karya ilmiah akhir ners dan sebagainya. Dan sebenarnya apa itu artikel ilmiah? Artikel ilmiah itu terdiri dari dua kata, kalau yang saya baca gitu ya. Jadi ada artikel dan ilmiah. Kalau artikel itu sendiri, tentunya teman-teman sudah pada tahu ya, artikel itu adalah apa ya, yang sesuatu yang memang itu tuh ilmiah begitu ya. Kalau misalnya digabung gitu ya, artikel ilmiah itu merupakan sebuah karangan non-fiksi. Kalau kata Komara begitu ya, mengatakan artikel ilmiah itu adalah sebuah karangan non-fiksi tentang suatu permasalahan yang dimuat. Jadi apapun yang Anda tulis, jadi namanya artikel itu, apapun yang Anda tulis itu apa ya namanya, menuruti kaidah-kaidah yang berlaku. Tergantung Anda mau menulis artikelnya ini ditujukan kepada jurnal apa kalau mau publikasi gitu ya. Ditujukan ke jurnal kah? Ditujukan ke apa namanya? Ke proceeding kah? Ditujukan ke misalnya policy brief kah gitu ya. Itu semua banyak banget media untuk menyalurkan artikel ilmiah. Dan itu semua harus mengikuti kaidah-kaidah gitu. Ada juga yang mengatakan apa namanya, artikel ilmiah itu adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat di jurnal atau di buku. Jadi bukan hanya di jurnal saja artikel ilmiah itu bisa kita apa, publish gitu ya. Tapi bisa juga di buku. Misalnya ada nih orang bisa gitu tulis, misal saya gitu ya, saya mau mempublish sebuah buku gitu ya, bukunya misalnya judulnya, karena saya di diabetes gitu ya, bukunya misalnya tentang diabetes gitu, saya apa ya, saya melibatkan beberapa orang gitu, saya sendiri nanti saya menulis di bagian sisi Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman, sepertinya pemateri memiliki gangguan sinyal. Ya, mohon maaf ya, saya terlempar ya. Sinyal di sini tuh padahal saya sudah apa namanya, ini banget ya, pakai pakai wifi yang oke. Jadi ternyata artikel ilmiah itu juga ditulis berdasarkan kaidah yang berlaku. Jadi seperti ini. Dulu zamannya saya SD, mungkin ada teman-teman Anda gitu ya, waktu zaman kecil juga, zaman saya juga menulis diare begitu ya. Apa diari ya, dear diary begitu. Itu atau menulis curhatan-curhatan gitu ya. Itu sebenarnya latihan dari menulis gitu. Tapi itu bukan artikel ilmiah karena ditulis tidak berdasarkan kaidah yang berlaku gitu. Dan itu kan menurut subjektif bukan objektif. Jadi artikel yang Anda tulis itu atau tulisan yang Anda tulis itu merupakan hasil cerminan Anda, curhatannya Anda, bukan dari hasil penelitian begitu. Nah, kemudian ada juga yang menyampaikan, kalau menurut saya ya, kalau menurut saya itu artikel ilmiah itu adalah bagian dari karya ilmiah, gitu ya, bagian dari karya ilmiah. Jadi apa namanya, artikel ilmiah itu adalah bagian dari karya ilmiah yang ditulis mengikuti kaidah penulisan ilmiah, gitu. Yang nanti artikel itu yang kita tulis itu dipublikasikan, gitu. Ini adalah pengertian artikel ilmiah. Oke. Lalu ciri-cirinya artikel ilmiah itu yang seperti apa? Yang pertama itu adalah objektif, gitu ya. Objektif itu yang seperti apa, gitu ya. Di sini disampaikan bahwasannya objektif itu
dapat dikembangkan secara aktual dan eksis. Ya, artinya gini, kita itu kalau meneliti tentang, khususnya mahasiswa saya ya, meneliti tentang hubungan misalnya, hubungan durasi DM dengan kejadian komplikasi makrovaskuler misalnya pada pasien dengan DM tipe 2 misalnya gitu. Nah, itu kalau kita melihat secara objektif, kita harus menelitinya pasien-pasien DM gitu. Jangan juga kita meneliti durasi DM pada pasien DM, tapi kita menelitinya bukan pasien DM gitu loh. Jadi itu adalah kita harus membuat artikel ilmiah itu secara objektif. Kemudian rasional. Rasional itu apa ya? Ibaratnya kalau misalnya Anda itu menyusun artikel ilmiah, itu harus secara rasional sesuai dengan ilmu pengetahuan begitu. Jadi kalau misalnya Anda hasilnya hipotesisnya adalah ada hubungan antara A dan B, misalnya begitu. Nah, itu kan masih hipotesis. Nah, ketika nanti sudah diuji, sudah diteliti, kemudian sudah diuji menggunakan instrumennya, diuji menggunakan VR, diuji VR gitu instrumennya, terus kemudian dapat hasil penelitian gitu ya. Itu baru Anda bisa menyimpulkan bahwasannya penelitian tersebut sesuai dengan hipotesis gitu, atau ada hubungan atau ada tidak hubungan. Itu rasional. Kemudian juga dijelaskan secara rasional itu kenapa secara ilmiah itu ada hubungan antara durasi DM dengan kejadian komplikasi, misal begitu ya. Itu juga dijelaskan secara rasional menurut evidence base yang ada gitu. Nah, kemudian juga kritis, sometimes ya kita menulis artikel ilmiah juga bisa mengkritisi artikel yang sudah ada. Jadi artikel-artikel yang sudah publish di jurnal gitu ya maupun di media lainnya gitu, itu bisa kita kritisi ternyata gitu ya. Jadi kita bisa kritisi mungkin dari sisi metodologinya gitu ya. Mungkin dari sisi apa namanya hasilnya, mungkin dari sisi instrumennya gitu ya. Mungkin dari sisi kerangka teorinya dan sebagainya. Itu bisa kritisi dan bisa kita publish gitu. Kemudian memiliki gaya bahasa yang formal. Jadi bukan bahasanya yang informal. Kalau artikel ilmiah itu dia memiliki gaya bahasa yang formal. Harus mengikuti apa ya namanya ya kata-kata yang baku gitu ya. Kemudian ada juga pengutipan. Di artikel ilmiah juga harus ada pengutipan atau sitasi. Jangan sampai saya melihat ada beberapa mahasiswa gitu ya menulis bab 1 sampai 1 halaman gitu ya, beberapa paragraf 1 halaman, misal taruhlah ada 3 paragraf. Itu tidak ada sama sekali sitasinya gitu. Nah, itu bisa termasuk dalam plagiasi atau plagiat gitu ya. Dan kalaupun Anda mau mengutip apa ya namanya kalimat gitu ya dari penelitian terdahulu gitu, Anda juga harus memparaphrase. Nggak bisa langsung apa ya namanya langsung copy paste gitu. Kalimatnya di sana kalimat aktif, Anda juga buat di situ dengan kalimat aktif dengan sama persis gitu. Nah, kalau misalnya tidak bisa diparaphrase gitu, Anda sulit banget memparaphrase, Anda bisa kata-kata di dalam kalimat tersebut bisa dibuat sinonim. Jadi, kalau dalam bahasa Inggris itu banyak sekali ya sinonim-sinonim yang memang apa namanya bisa kita gunakan supaya tidak terdetek sebagai plagiasi. Begitu. Dan itu harus wajib ya ngutip atau sitasi. Nanti kita belajar di akhir apa namanya di akhir presentasi ini ada namanya reference manager yang bisa Anda gunakan. Kemudian juga di artikel ilmiah Anda juga harus menyampaikan secara jujur, secara lugas dan tidak menyertakan atau apa kepentingan tertentu. Jadi kalau misalnya memang ada hasilnya ada pengaruh, ada hubungan, tidak ada hubungan gitu ya. Itu ya itulah yang harus Anda sampaikan gitu. Tidak dimanipulasi, tidak dibuat-buat datanya. Sehingga kalau misalnya kayaknya nih hasilnya kurang bagus gitu ya. Kayaknya hasilnya saya manipulasi aja dia datanya gitu. Itu sebenarnya tidak diperkenankan begitu. Karena sesungguhnya artikel ilmiah itu adalah yang kita publish adalah hasil yang sesuai dengan apa yang kita lakukan begitu. Kemudian juga tidak boleh memberikan apa ya namanya asumsi-asumsi kita untuk kepentingan kita gitu. Kalau deskripsi gitu ya mungkin mahasiswa bisa menyampaikan asumsinya gitu ya di pembahasan. Tapi kalau di publikasi gitu ya sebenarnya kalau misalnya asumsi dari kita
kita boleh saja, tapi harus ada penguatnya, gitu ya. Harus ada penguatnya. Kita menyampaikan, oh iya ini ada hubungan karena memang berpengaruh dipengaruhi oleh faktor budaya, misalnya gitu. Faktor budaya dari masyarakat setempat. Tapi itu harus ada penguatnya, ya harus ada evidence base-nya gitu. Jadi tidak boleh kita menyampaikan sesuatu di dalam artikel ilmiah itu sesuai dengan keinginan dari atau kepentingan dari diri kita sendiri. Lalu contohnya apa sih ke artikel ilmiah itu? Banyak contohnya artikel ilmiah. Salah satu yang saya tuliskan di sini adalah salah 4 ya, bukan salah satu, adalah yang pertama tugas akhir mahasiswa, baik dalam bentuk skripsi, kian, tesis gitu ya, disertasi, itu juga salah satu bentuk dari artikel ilmiah begitu. Kemudian tentunya ketika Anda menulis skripsi, menulis tesis, itu juga mengikuti buku panduan ya, mengikuti guideline. Nah, that's why disebut artikel ilmiah, karena berapa marginnya, bab satunya isinya apa aja, kemudian bab 2 isinya apa aja, sampai seterusnya. Kemudian artikel review. Yang kedua artikel review. Artikel review itu adalah Anda mereview. Kalau saya mengajarkan kepada mahasiswa, dan yang saya alami juga, ketika kita menulis bab 2, gitu ya, kita menulis bab 2 itu kan isinya bab 2 itu adalah tinjauan teori, ya, atau tinjauan pustaka, atau tinjauan teoritis lah istilahnya macam-macam gitu. Nah, itu sebenarnya kita secara tidak langsung sedang mereview artikel-artikel atau paper-paper yang sudah publish dari berbagai jurnal begitu. Um, Sebenarnya bab 2 ini bisa kita publikasikan. Jadi kalau saya pada zamannya tesis gitu ya, dari bab 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa dimodifikasi menjadi beberapa publikasi. Sama seperti Anda juga skripsi, gitu ya. Jadi bab 2 ini bisa menjadi satu publikasi. Publikasi apa namanya? Artikel review. Dalam bentuk literatur review dalam bentuk systematic review lah, gitu ya, macam-macam bentuknya. Scoping review, integrative review, gitu ya. Jadi di situ Anda hanya menuliskan atau mempublikasikan hasil review, gitu. Yang menurut kalau saya baca itu ada metode-metodenya. Yaitu metodenya itu salah satunya adalah PICO ya. Seperti population, intervention, control, dan outcome. Itu adalah artikel review yang bisa kita publish gitu ya. Kemudian ada artikel berita. Ya, artikel berita itu juga bisa kita golongkan sebagai artikel ilmiah, kemudian artikel abstrak dan proceeding gitu ya. Nah, ini proceeding itu sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa artikel yang dipublikasikan begitu. Biasanya dia ada di seminar atau di conference. Ya, biasanya di international conference atau national conference begitu. Output atau luaran dari conference tersebut adalah proceeding, salah satunya. Bisa ke jurnal, bisa proceeding. Salah satunya adalah proceeding. Jadi dalam proceeding itu ada berbagai banyak sekali kumpulan artikel, baik full artikel maupun hanya abstraknya saja. Gitu. Nah, ini juga bagian dari artikel ilmiah. Oke. Lalu bagaimana prosesnya dalam penulisan artikel ilmiah, gitu ya? Kalau ini sebenarnya yang saya baca seperti ini. Tapi kalau ya tergantung balik lagi kepada teman-teman ya. Kalau saya pribadi ketika kita mau mempublish artikel kita, gitu ya. Yang pertama tentunya kita harus punya artikelnya ya. Sebelum punya artikel kita kan meneliti dulu gitu ya. Untuk meneliti itu kita harus menemukan suatu permasalahan. Kalau dari kata dosen saya menyampaikan jangan memulai sesuatu itu dari judul. Jangan memulai sesuatu itu dari judul. Karena judul itu bisa dikembangkan nanti gitu. Jadi kita memulai itu dari fenomena. Ya, dari fenomenanya terlebih dahulu, permasalahannya apa gitu. Misalnya fenomenanya kok angka diabetes mellitus semakin tahun semakin meningkat gitu. Terus kemudian juga semakin meningkat dan prevalensi ini menyebabkan semakin tingginya prevalensi DM menyebabkan semakin tingginya komplikasi DM. Misal begitu. Kemudian ketika komplikasi DM semakin naik, gitu kan, biayanya juga semakin tinggi biaya perawatannya. Nah, ketika biaya perawatan semakin tinggi, ini berdampak kepada BPJS, misal seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian dari BPJS kalau terus-terusan BPJS ini dipakai untuk biaya perawatan DM dan komplikasi, maka BPJS akan mengalami defisit. Nah, itu misalnya fenomena dan masalahnya. Nah, kemudian
selama ini seperti apa program yang sudah ada untuk mengontrol apa ya namanya prevalensi dari DM dan komplikasinya gitu. Nah, kita harus studi literatur itu banyak-banyak ya. Kita studi literatur dari berbagai macam jurnal gitu. Ada yang bisa mengatakan, oh ini sudah ada apa namanya sudah ada programnya dari pemerintah, misalnya programnya program A. Nah, kita harus kritisi program A dari pemerintah ini sejauh mana monitoring dan evaluasinya, gitu ya. Terus kemudian sejauh mana keberhasilannya, gitu ya. Terus kalau misalnya nggak berhasil atau misalnya kurang berhasil, tidak maksimal, di mana letak permasalahannya, gitu. Itu Anda harus buat catatan kecil. Nah, sehingga dari situ Anda bisa masuk idenya. Idenya Anda untuk misalnya menurunkan prevalensi minimal di kota dulu deh, di kota tempat Anda tinggal, misal begitu. Menurunkan prevalensinya. Nah, dari situ Anda sudah apa ya namanya berpikir ilmiah, begitu. Karena Anda menentukan sesuatunya itu berdasarkan evidence base, berdasarkan fenomena, berdasarkan suatu permasalahan, begitu. Dan Anda kritisinya juga berdasarkan evidence base juga, gitu. Dan ide Anda baru masuk di situ, kemudian Anda tuliskan bab satunya, kemudian dibaca lagi, setelah itu baru kita kemukakan judulnya. Gitu. Jadi bukan dari judulnya dulu, karena kalau jadi judulnya pasti akan ditanya gitu. Kenapa mengangkat judul ini? Bagaimana yang sudah-sudah gitu. Penelitian sebelumnya seperti apa hasilnya gitu. Itu makanya Anda harus banyak-banyak membaca gitu supaya tahu penelitian sebelumnya itu sejauh mana apa namanya hasilnya gitu. Gitu ya. Nah, kemudian setelah dikembangkan ide kemudian judul, baru Anda bisa menyusun bab 2, bab 3 gitu ya. Setelah itu baru Anda penelitian. Nah, ketika penelitian Anda nanti selesai penelitian menyusun bab 4, bab 5, bab hasil dan bab pembahasan. Nah, Anda anggaplah selesai gitu ya. Kemudian untuk dari skripsi utuh atau dari tesis yang utuh gitu ya. Bagaimana cara membuat ke manuskripnya gitu ya. Bagaimana cara membuat ke manuskrip atau ke artikelnya. Oke, saya dulu ya. Mungkin ada suara yang karena suara saya apa namanya berbalik gitu. Oke, baik. Jadi bagaimana dari skripsi itu? Bentar, kayaknya ada yang. Nah, oke. Nah, bagaimana dari skripsi itu atau dari tesis tersebut bisa kita pakai atau bisa kita buat artikel atau manuskripnya, begitu ya. Nah, itu balik lagi tadi yang saya sampaikan, harus mengikuti guideline yang ada. Kita mau mempublish penelitian kita ini di mana, gitu. Misalnya kita mau publish penelitian ini di international conference, begitu. Yang nanti luarannya adalah proceeding, gitu. Nah, itu Anda harus lihat guideline dari international conference tersebut, gitu. Maunya seperti apa judulnya, fontnya bagaimana, berapa abstraknya maksimal berapa kata dan sebagainya. Kemudian juga kalau Anda mau ke jurnal, Anda harus cari tahu dulu jurnal yang Anda mau tuju itu jurnal apa. Mau jurnal nasional kah, jurnal internasional kah? Nanti kita bahas setelah ini. Dibagi lagi tuh jurnal internasional dari yang bereputasi gitu ya. Jurnal nasional ada juga yang terakreditasi Sinta atau terakreditasi Dikti begitu ya. Nah, itu Anda harus cari tahu gitu. Nah, itu memang prosesnya memang tidak mudah gitu. Tapi ketika itu sudah berhasil gitu ya, Anda berhasil mempublikasikan penelitian Anda, rasanya tuh apa ya namanya? Ya senang gitu ya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu karena oh alhamdulillah akhirnya penelitian saya tuh diterima untuk dipublikasi sehingga nanti hasil penelitian saya ini bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu, untuk ilmu pengetahuan begitu ya. Lalu sebenarnya untuk apa meneliti gitu ya? Untuk apa meneliti? Yang pertama untuk credit point gitu ya. Mungkin teman-teman yang sudah pada bekerja apa baik di rumah sakit, klinik maupun di akademik mungkin kita butuh namanya credit point ya, khususnya di dosen gitu ya. Karena saya di akademik butuh sekali yang namanya credit point itu dari hasil penelitian maupun pengabdian masyarakat maupun pengajaran karena kita dituntut untuk tridharma perguruan tinggi. Kemudian kenaikan pangkat juga ya sama, mungkin di rumah sakit juga sama, di akademik juga sama ya. Ketika kita mau naik pangkat misalnya dari jabatan fungsional asisten ahli kemudian ke lektor itu juga kita butuh publikasi gitu. Kemudian penghasilan tambahan tentu ya
apa namanya, banyak sekali hibah-hibah gitu ya, hibah-hibah penelitian yang memang kalaupun dapat kita bisa banyak keuntungan. Salah satunya adalah penghasilan tambahan. Kemudian mendapatkan gelar tambahan, di sini gelar tambahan yang kita maksud adalah gelar tambahan akademik, begitu ya. Seperti Anda ini saat ini mahasiswa apa namanya, mahasiswa UNAS ya, maupun non UNAS, itu juga ketika Anda mau menjadi seorang sarjana keperawatan, tentunya Anda harus melewati apa namanya, yang namanya skripsi ya, dan meneliti begitu. Kemudian selanjutnya melayani masyarakat. Kalau di apa namanya, di akademik, sebenarnya hasil penelitian-penelitian yang kita lakukan ini bisa kita apa ya, bisa kita lakukan juga untuk pengabdian kepada masyarakat gitu. Jadi benar-benar terintegrasi hasil penelitian kita, kemudian kita juga dari hasil penelitian itu kita berikan kepada masyarakat sehingga masyarakat yang lain bisa menggunakan seperti itu dari hasil penelitian kita. Oke. Ini karakteristik dari penelitian ya, apa namanya, kita lewat skip saja. Nah, kemudian ini kok nggak muncul ya? Saya juga sebentar, saya buka slide-nya dulu. Jangan yang ini, slide-nya sepertinya slide ini bermasalah. Sebentar. Oke. Sebentar. Oke, karena di saya kok nggak muncul ya ini. Bentar. Nggak muncul, saya udah buatkan guideline-nya. Saya buka PDF-nya jelas. Bentar. Oke. Oke. Mudah-mudahan terlihat. Oke. Oke, kita lalu bagaimana cara menulis artikel gitu ya. Yang pertama, yang seperti yang saya sampaikan tadi, Anda punya manuskripnya terlebih dahulu. Manuskrip itu Anda buat dari hasil penelitian Anda. Kemudian Anda sesuaikan dengan guideline atau template dari jurnal yang akan Anda tuju, gitu ya. Misalnya nih, Anda mengambil jurnal dari luar negeri, misalnya gitu ya. Anggaplah jurnalnya ini, misalnya gitu ya. Saya ambil dari JJNS, Japan Journal of Nursing Science. Sebenarnya banyak banget jurnalnya. Nah, kemudian saya coba screenshotkan ya, apa namanya, guideline ini. Misalnya di sini, manuskrip should be double space. Artinya berarti manuskrip yang Anda siapkan untuk dipublikasikan itu harus double space, spasinya 2, begitu ya. Kemudian material that might identify authorship of the paper bla 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 bla, itu juga Anda harus siapkan. Dalam hal ini adalah title page ya, ini title page. Nah, title page ini isinya apa? Anda bisa lihat nanti di bawahnya. Gitu ya. Kemudian manuskrip itu apakah digabung, satu manuskrip yang kita buat itu apakah digabung abstraknya, kemudian afiliasi kita sebagai autor, nama autornya apakah ditulis di dalam satu file gitu ya, apakah dipisah, itu semua ada di guideline-nya gitu. Jadi Anda bisa tinggal lihat maunya si jurnal tersebut apa kita ikutin begitu ya. Kemudian di sini juga author reporting studies involving human subject must include IRB. Jadi kalau misalnya Anda studinya itu melibatkan manusia, ya maka harus ada ethical consideration atau etika penelitiannya. Gitu. Yang etika penelitiannya itu sudah di-approve surat apa ya namanya, surat ethical clearance ya. Ethical clearance-nya itu sudah di-approve oleh apa namanya, tim IRB dari kampus Anda, misalnya begitu. Atau kalau kampus Anda belum ada komite etik komite etik penelitian, Anda bisa dari tempat lain begitu untuk mendapatkan ethical clearance begitu. Nah, ini penting karena ketika mau publikasi atau mau publikasi itu biasanya ditanyakan gitu ya, apa namanya, nomor dari ethical clearance-nya.
gitu. Meskipun ada beberapa jurnal, khususnya jurnal nasional ya, itu memang tidak menanyakan tentang ethical clearance-nya, tapi mostly dia menanyakan. Gitu. Kemudian eh, di sini juga Anda harus menyiapkan Nah, ini saya juga ambil dari apa namanya jurnal yang dari Unisula ya. Kebetulan ini juga apa namanya kawan saya ada di sini gitu ya. Mudah-mudahan hadir di sini. Eh, Jurnal ini mintanya gimana gitu ya. Jurnal ini kalau kita ini Sinta 4 ya. Ini Sinta 4 jadi mahasiswa yang hendak mempublish di jurnal ini gitu ya. Mungkin bisa mengikuti template ini gitu ya. Manuscript submit to this journal should have the following headings. Jadi apa saja sih sebenarnya yang kita siapkan? Yang pertama introduction. Introduction itu isinya apa? Anda bisa baca di sini. Gitu ya. Jadi yang pertama, apa sih tujuan dari studi Anda gitu ya? Apa sih apa namanya conducting studinya Anda gitu. Kemudian kenapa sih ini penting dilakukan? Urgensinya apa gitu ya? Evidence base-nya apa gitu. Itu semua dituliskan di introduction. Kemudian ada juga di sini menuliskan meminta literatur review gitu ya, meminta literatur review. Yang pertama metode gitu ya. Kemudian di metode ini Anda menyampaikan apa gitu ya. Di sini mereka meminta sampling, deskripsi dari sampling bagaimana Anda jumlah sampelnya Anda berapa atau besar sampel Anda berapa begitu ya. Besar sampel Anda dapat segitu tuh didapat dari mana begitu ya. Didapat dari mana, hitung-hitungannya bagaimana, kemudian teknik samplingnya menggunakan apa begitu. Itu semua dijelaskan. Apakah ada teknik matching di sana gitu, itu juga dijelaskan. Kemudian research context, kemudian instrumen itu juga disebutkan. Mungkin bisa di zoom sedikit karena tulisannya tidak terlihat. Ya memang kecil sekali ya, saya itunya screenshotnya. Nanti Anda bisa ngambil dari sini nih, ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, kemudian setelah di metode, jadi di metode tuh Anda biasanya ya jurnal tuh meminta dari mulai apa namanya sampling gitu ya, kemudian dari besar sampelnya, teknik samplingnya, kemudian instrumennya yang digunakan, uji VR-nya, instrumen tersebut valid, bagaimana cara uji validitasnya, reliable, bagaimana cara uji reliabilitasnya gitu ya, kemudian interpretasi dari instrumen tersebut gitu ya, apa namanya dapat dari mana interpretasinya, dikatakan misalnya motivasinya baik, motivasinya kurang, motivasinya sedang, misal seperti itu didapat dari mana nilainya, itu semua dijelaskan di dalam metode gitu atau di metodologi. Nah, kemudian result di hasil Anda tuliskan biasanya dibatasi ya jurnal itu, result itu kita tidak bisa menuliskan banyak-banyak. Tuliskan saja biasanya di result itu yang ditulis itu hanya univariat dan bivariat jika Anda analisisnya sampai bivariat saja. Tapi kalau analisisnya bisa sampai multivariat itu jauh lebih baik, gitu ya. Jadi disampaikan di sana. Nah, kemudian di discussion. Apa yang kita tulis di discussion? Biasanya di jurnal itu, jurnal internasional gitu khususnya, mereka tidak minta bertele-tele, gitu ya. Mereka tidak minta ngalor ngidul. Mereka mintanya to the point. Jadi, kenapa penelitian Anda itu ada hubungan atau ada efek? Kenapa ini tuh ada efek gitu? Nah, itu disebutkan dan dikaitkan dengan kerangka teori yang sudah kita buat, begitu ya. Contohnya misalnya kerangka teori kita menggunakan self management, manajemen diri pasien DM misalnya begitu. Manajemen dirinya itu ada beberapa tahapan, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, misalnya gitu. Nah, ternyata hasil penelitiannya ada hubungan atau ada efek lah gitu, ada efek. Nah, berarti kita juga harus menuliskan setiap tahapannya itu ada nggak hubungannya dengan efek dari penelitian kita. Gitu. Nah, itu kita harus dijelaskan di dalam
discussion. Nah, kemudian ditambah dengan evidence based atau dari hasil-hasil penelitian orang lain untuk memperkuat dari hasil penelitian Jadi kita. pas pesertanya Gitu ya. Oke. Kemudian setelah Anda misalnya menuliskan manuskrip begitu ya, Anda juga harus ketika Anda menulis manuskrip, Anda juga sambil membuat citasi, gitu ya. Jangan kebanyakan mahasiswa seperti ini. Mereka menuliskan bab 1 sampai bab 3 dulu nih, atau misalnya menuliskan manuskripnya dulu. Tapi untuk daftar pustakanya atau citasinya itu terakhir. Nah, itu terkadang ada yang terlewat, gitu ya. Terkadang ada yang terlewat. Jadi saran saya ketika Anda menulis ini didapat atau ini disitasi, kalimat ini disitasi dari siapa, langsung diambil dari reference manager yang Anda punya. Nah, reference manager di sini biasanya saya menggunakan EndNote maupun Mendeley, begitu ya. Nah, artinya apa sih sebenarnya reference manager itu sebenarnya apa? Reference manager itu sebenarnya perpustakaan pribadi, kalau saya boleh menyebutkan seperti itu. Perpustakaan pribadi di mana nanti Anda tidak lagi mencari-cari di luar perpustakaan pribadi, gitu ya. Jadi Anda punya koleksi sendiri. Saya meneliti tentang DM, jadi koleksi saya itu ya semuanya tentang DM foldernya. Ada folder tentang DM, ada folder tentang hipertensi, ada folder tentang kanker, misal begitu. Itu semua dibuat folder rapih, gitu. Jadi ketika kalian butuh, gitu ya, someday kalian butuh untuk menulis manuskrip itu, kalian tinggal cari aja kata kuncinya dari judulnya atau dari pengarangnya, begitu ya. Itu nanti bisa langsung kita klik, begitu. Nah, nanti ketika kalian klik citasinya, otomatis nanti akan muncul di dalam di daftar di bibliografi atau di daftar pustaka. Nanti akan ada muncul. Jadi tidak akan terlewat apa yang Anda tulis, itu tidak akan terlewat citasinya, begitu. Ya. Nah, ini penting untuk Anda semuanya. Boleh download, ini free di di Google, begitu ya. Jadi fungsi dari reference manager itu sebagai pencarian. Ketika Anda mau mencari tentang prevalensi, tentang teori keperawatan, gitu, semuanya ada di sini, gitu. Kemudian penyimpanan, sebagai penyimpanan juga yang tadi saya sampaikan. Jadi bisa menyimpan sebagai perpustakaan pribadi. Kemudian penulisan, ya, penulisan nanti dari jurnal, misal dari jurnal menginginkan gaya penulisan daftar pustakanya itu mengikuti APA, misalnya gitu ya, American Psychological Association, misalnya gitu, atau dari IAAA, atau misalnya dari Harvard atau Vancouver dan sebagainya. Nah, itu di reference manager tuh sudah ada. Anda tinggal klik saja, itu otomatis nanti semuanya akan berubah sesuai dengan kemauan yang memang jurnal mau, gitu. Ya, jadi ketika Anda mau publish, harus pilih jurnalnya dulu, ya, ikutin gaya guideline-nya mereka tuh maunya apa sampai dengan ke penulisan daftar pustaka, begitu ya. Nah, ini jenis artikel. Lalu jenis-jenis artikel apa saja, Pak, yang bisa kita publikasikan? Yang pertama itu original artikel. Original artikel itu contohnya bisa dari hasil skripsi Anda, hasil tesis Anda, itu namanya original article, gitu ya. Jadi dia biasanya itu terdiri dari beberapa part. Ya, yang pertama biasanya introduction, yang tadi saya sampaikan di sebelumnya ya. Jadi dari introduction ini Anda menuliskan urgensinya apa, gitu ya. Kemudian apa yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya, sekarang Anda mau ngapain, begitu ya. Teori keperawatannya apa yang akan dilakukan, begitu, yang akan digunakan maksud saya. Kemudian metodenya, kemudian hasil dan discussion. Nah, di sini saya ambil dari JJNS ya. Jadi original work must provide at least 10 references. Jadi original work ini setidaknya harus mempunyai 10 reference, ya. Kemudian dia juga harus setidaknya maksimal 5.000 kata di dalam manuskrip Anda. Jadi manuskrip juga harus punya maksimal katanya. Ada yang sampai 5.000 kata, ada yang cuma 4.000 kata, gitu ya. Ada yang cuma 2.500 kata, gitu. Tapi di situ tidak termasuk abstrak, reference, table, and figure, gitu, atau figure.
Nah, kemudian jenis artikel yang kedua itu adalah review artikel. Yang tadi saya sampaikan, review artikel di sini bisa dari contohnya literatur review atau systematic review begitu. Ya, kemudian other artikel contohnya seperti brief report ya, kemudian case studies yang seperti Anda menuliskan kian nanti ya, karya ilmiah akhir nurse itu juga merupakan jenis dari case studies gitu. Kemudian letter to the editor dan menjawab dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu ya. Oke. Oke, kemudian lalu apa sih pentingnya publikasi? Gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan. Jadi apa namanya? Anda sudah meneliti, sebenarnya sayang kalau tidak dipublikasikan, gitu ya. Karena kalau dipublikasikan nanti ya. Mohon maaf, waktunya tersisa 5 menit lagi. Oh, cepat sekali ya. Baik. Baik, kita next. Jadi di artikel. Nah, ini saya mau menjelaskan tentang bedakan dulu ya. Kadang mahasiswa itu menyebut artikel itu jurnal. Menyebut jurnal itu artikel gitu. Jadi kita bedakan dulu antara artikel, jurnal, publisher dan indeksasi atau indexation. Artikel itu dia bersifat ilmiah, dia objektif dan hasil dari penelitian. Kalau jurnal itu kumpulan dari beberapa artikel yang dimuat ya, yang dimuat di dalam jurnal tersebut. Biasanya jurnal itu ada volume, ada issue, bahkan ada beberapa jurnal yang mempublish special issue dan ada ISSN gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini contohnya adalah artikel ya. Contohnya artikel. Jadi serial multiple bla 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 bla. Ini ada artikel 3. Nah, 3 artikel ini dimuat di dalam jurnal. Jurnalnya adalah namanya Japan Journal of Nursing Science. Jadi kalau misalnya ada dosen gitu ya menyampaikan kepada mahasiswanya, kamu dapat dari mana ini sumbernya? Saya sumbernya dari jurnal ini, Pak. Sebutkan nama jurnalnya. Jurnal yang dimaksud itu bukan artikel, tapi nama jurnalnya. Jadi kalau misalnya Anda menyampaikan ya sebaiknya nama artikelnya disampaikan gitu ya. Nah, kalau publisher itu apa gitu. Ini saya juga ambil dari Nurse Media Journal, ini juga nama jurnal, ini juga nama jurnal. Ya. Jadi di dalam jurnal itu ada beberapa artikel gitu, dimuat di dalam volume dan beberapa isu, beberapa volume gitu ya. Nah, di sini ada namanya indeksasi, gitu atau publisher dulu deh. Di sini kita ada publisher. Publisher di sini, misalnya di sini ada Unifula, gitu ya. Di sini ada Undip, misal begitu. Di sini ada kotak-kotak kecil ini ya, yang bisa kita lihat kotak-kotak kecil ini. Ini namanya indeksasi. Ya, oh jurnal ini terindeks apa? Ini jurnal terindeks Scopus, DOAJ, Sinta, Google Scholar, gitu ya, dan sebagainya. Gitu. Nah, kemudian ini contoh dari publisher. Publisher itu penerbit. Gitu ya. Penerbit itu yang bagus gitu ya. Sependek pengetahuan saya gitu ya. Ada ini ya, Wiley Online Library, Elsevier, kemudian Springer, bla bla bla. Ada juga dari dalam dari nasional ada FIK UI, FKEP UNER, Fikes UNAS gitu ya. Itu juga merupakan penerbit atau publisher gitu. Kemudian sementara kalau lembaga pengindeks, jadi kalau kita bisa lihat ini jurnal ini bereputasi atau tidak ya gitu. Nah, kita bisa lihat dari indeksasinya. Indeksasi dari jurnal tersebut. Apakah jurnal tersebut terindeks oleh Web of Science? Ya, kalau Web of Science tentu pasti jurnal tersebut bagus, jurnal tersebut bereputasi. Apakah Scopus gitu ya? Karena di Indonesia biasanya masih ada kriteria untuk lembaga pengindeks jurnal bereputasi itu Scopus dan Web of Science atau WOS, ya Thomson Reuters. Ada juga yang lainnya EBSCO, kemudian ProQuest, DOAJ. Kalau di Indonesia itu indeksnya namanya SINTA, yaitu Science and Technology Index gitu ya. Itu kemudian Google Scholar. Nah, ini seperti tadi saya sampaikan, ini publisher dari Wiley Online Library gitu ya, Springer dan macam-macam. Ini lembaga pengindeksnya, ada Scopus, ada Web of Science. Nanti Anda bisa buka. Nanti kalau ada pertanyaan silakan, nanti saya akan sampaikan bagaimana cara mencari jurnal begitu ya. Kemudian di sini saya coba sedikit minta waktunya untuk jurnal sendiri dibagi menjadi 2 ya, sependek pengetahuan saya. Ada jurnal internasional dan jurnal nasional. Sementara jurnal internasional itu ada bereputasi dan tidak bereputasi. Yang bereputasi biasanya itu terindeks oleh Scopus, Web of Science, PubMed dan sebagainya. Sementara kalau nasional terakreditasi dia biasanya terindeks oleh SINTA
ya. Jadi indikatornya tuh dari Sinta. Sinta itu bisa dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, bagaimana caranya sekarang Pak untuk melihat apakah jurnal tersebut jurnal bereputasi atau tidak gitu ya. Anda bisa buka dari Cimago JR gitu ya. Mahasiswa bisa buka dari Cimago JR, kemudian pilih bidang ilmu yang akan dicari di sini ya. Contohnya nursing di sini gitu ya. Contohnya nursing, kemudian pilih apa sub ilmunya. Kalau misalnya Anda mau apa namanya spesifik gitu, mau ke onkologi, misalnya mau ke medical surgical, maternity dan sebagainya. Kemudian pilih negara dan jenis dari publikasi. Jenis dari publikasi karena di Cimago ini ada ada apa namanya proceeding, ada jurnal gitu ya, kemudian ada book segala macam, ada buku gitu ya. Nah, jadi pilih jurnal saja kalau Anda menghendaki jurnal saja. Kemudian akan muncul banyak jurnal. Di sini ada Q ya, yang warna hijau ini ada Q. Q itu kuartil. Kuartil 1 sampai 4. Artinya kuartil 1 tuh ranking 1. Kuartil 4 tuh ranking keempat. Semakin dia jurnalnya Q1 gitu, semakin baik gitu. Tapi Q4 juga baik sebenarnya karena sudah bereputasi begitu. Sudah terindeks oleh Scopus maupun Scopus gitu ya. Nah, kemudian klik untuk melihat detail dari jurnal tersebut. Jadi Anda misalnya dapat nama jurnalnya misalnya Diabetes Care misalnya gitu, Diabetes Care. Anda klik Diabetes Care. Kemudian Anda masuk ke homepage. Dari homepage itu Anda ikutin guideline-nya mau seperti apa. Sementara kalau misalnya di jurnal nasional, ya untuk mahasiswa, tentunya khususnya mahasiswa S1 ini, yang nanti skripsinya syaratnya publikasi skripsi gitu ya, Anda bisa buka dari Sinta ya. Kemudian ini sudah saya buatkan linknya. Kemudian kita lihat di sini ada Sinta 1, Sinta 2 sampai Sinta 6 begitu. Kemudian terdiri dari berbagai disiplin ilmu di dalam Sinta ini termasuk ilmu keperawatan. Ya, kemudian Anda bisa klik aja langsung misalnya di search ini keperawatan. Nanti akan muncul Sinta 1 sampai Sinta 6 khusus bidang keperawatan. Kemudian gitu ya. Semakin Sinta ini urutan juga. Sinta 1 tuh peringkatnya paling baik gitu ya. Kemudian Sinta 2 sampai Sinta 6 begitu. Jadi Sinta 1 tuh urutannya Sinta yang paling baik gitu. Kemudian di sini sebenarnya sudah saya menyiapkan beberapa ya, beberapa PowerPoint-nya ini, beberapa tambahan, cuma memang tidak bisa kebuka. Sebentar. Ya. Jadi kalau saya boleh search sebentar. Oke. Oke. Misalnya tadi ya, Cimago misal. Saya mau mempublish jurnal saya di jurnal internasional bereputasi, Pak. Kebetulan saya ini bidangnya keperawatan, gitu ya. Oke, Cimago kita buka. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ya, di jurnal ranknya ini, di jurnal rankingnya ini. Kita bisa lihat, kita mau subjeknya apa. Misalnya kita subjeknya maunya nursing. Gitu. Nursing. Kita klik nursing, nanti dia otomatis akan mencari nursing. Semua yang skupnya nursing. Kemudian di sini all type-nya kita mau jurnal saja. Karena di sini banyak banget. Ada book series, ada conference, ada trade journal, dan sebagainya. Kita pilih journals. Nah, kemudian baru di sini ya. Apa namanya, nama-nama jurnalnya ya. Ini ada Q1 ya. Di sini ada berapa jurnal ini kita bisa lihat. Ada 625 jurnal. Ya. Jadi Anda bisa cek di situ. Nah, kalau mau yang jurnal nasional, Pak, kita buka Sinta saja. Ya, kita bisa buka Sinta, di sini kita buka keperawatan. Gitu ya. Nah, di sini sudah kelihatan tuh semuanya. Ada jurnal keperawatan Indonesia, Sinta 1, jurnal keperawatan Pajajaran, Sinta 2, jurnal keperawatan Sudirman, Sinta 2, gitu ya. Nanti Anda bisa lihat Anda mau masuk ke jurnal Sinta berapa, gitu. Kita paling belakang saja ya, kita klik terakhir, di sini ada sampai Sinta 6. Gitu ya. Anda bisa klik misalnya kita mau masuk ke Sinta 5 misalnya gitu. Nah, ini Sinta 5. Nanti Anda bisa masuk ke jurnal penelitian keperawatan ini. Gitu ya. Ketik misalnya jurnal penelitian keperawatan. Kita aja ke penelitian keperawatan. Nanti Anda bisa lihat guideline-nya. Gitu. Nah, ini ya. Jadi seperti ini.
nanti Anda bisa lihat dia maunya seperti apa guideline-nya. Nah, kita bisa lihat di sini author guideline. Di sini author guideline-nya, kita klik di sini gitu ya. Kita ikutin maunya dia apa, kita baca satu-satu. Memang membutuhkan waktu, tapi itulah prosesnya gitu yang harus kita lalui gitu. Dan satu lagi perlu saya sampaikan, jurnal internasional bereputasi itu tidak semuanya bereputasi, ternyata ada yang predator gitu. Saya sudah menyiapkan sebenarnya slide-nya, nanti saya kirim ya. Ciri-cirinya apa jurnal predator itu gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari apa namanya Scopus gitu ya. Kalau saya boleh lihat di sini saya punya nah ini. Saya ambil ini dari Scopus gitu ya. Saya ambil itu dari Scopus, kita buka Scopus. Kita buka Scopus ID, kemudian kita buka di sini nih. Di sini ada Scopus Content. Oke. Sebentar. Nah, di sini ada Scopus Content. Anda bisa download, ya Anda bisa download jurnal apa saja sih yang masih ongoing terindeks Scopus gitu ya. Yang terbaru Anda bisa lihat di sini, Scopus Source List. Atau jurnal apa saja sih yang sudah discontinue dari Scopus yang terbaru gitu ya. Anda bisa klik dari sini gitu. Nah, kemudian saya klik hasilnya seperti ini Excel ya. Jadi kalau yang apa namanya yang warna merah-merah ini dia sudah discontinue nih. Dia merah-merah dari mana? Dari sananya sendiri gitu ya. Dia sudah discontinue gitu. Artinya sudah tidak lagi terindeks Scopus, tapi sometimes jurnal yang sudah tidak terindeks Scopus ternyata di Scimago masih ada di Scimago JR gitu ya. Ya, saran saya sih jangan gitu ya. Mendingan cari jurnal yang memang masih apa ya masih ongoing gitu, masih continue dari Scopus begitu. Ya banyak banget di sini. Ada jurnal yang ini jurnal SOS Oktober 2021, ini ada jurnal yang memang baru terindeks di 2022 bulan Januari, ada yang di sini jurnal-jurnal yang sudah discontinue dari Scopus Januari 2022 gitu ya. Ada yang serial conference gitu, ada yang semua conference dan sebagainya. Ini banyak banget di sini. Jadi apa namanya informasi itu banyak banget Anda dapat begitu. Bapak, Ya. mohon maaf, waktunya sudah habis. Oh ya, oke silakan. Ya terima kasih banyak. Mohon maaf ya, saya apabila kurang maksimal, saya buka apa namanya, saya lebih suka diskusi saja supaya bisa langsung mudeng begitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya buka sesi diskusi selama 20 menit. Kepada peserta yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise hand, menyebutkan nama dan asal institusi. Iya, silakan Heru. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga suara saya terdengar. Moderator, tolong konfirmasi suara saya terdengar atau putus. Soalnya gangguan sinyal di sini. Terdengar jelas ya? Ya. Pak, baik, terima kasih. Luar biasa sekali pematerinya. Memang itu yang sangat saya butuhkan saat ini karena saya sedang menempuh pendidikan nurse di Universitas Sriwijaya Palembang dan baru balik dinas kebetulan. Izin nanti off cam. Ini Pak, pertanyaan saya izin saya ketik juga di Zoom chat ya. Jadi saya tuh ada kendala, jadi penelitian S1 saya dan saya kembangkan untuk penelitian S1 saya kemarin itu udah saya publikasikan ke Sinta 5 kebetulan. Cuman saya lakukan pengembangan lagi dengan model yang sama dan ada beberapa penelitian yang garapan baru gitu. Nah itu ketika pengen ketika pingin publikasi ke Scopus gitu, ke yang terindeks lebih tinggi lagi gitu Pak ya. Nah itu ada diminta ID peneliti Scopus gitu Pak. Nah sedangkan untuk mendapatkan ID itu kan harus registrasi dan kalau saya tidak salah baca itu harus dosen gitu yang mendapatkan ID-nya untuk bisa registrasi sebagai autornya. Nah itu kira-kira gimana solusi untuk kami Pak? Sebagai mahasiswa, masa kami nggak bisa ke situ gitu Pak, publikasinya ke Scopus, cuma mentok ke Sinta aja misalnya. Dan terus apakah kita, pertanyaan kedua Pak, izin kalau boleh. Yang kedua itu apakah bisa Pak untuk publikasinya itu publikasi ganda gitu Pak?
Jadi publikasi ganda tuh misal kayak di apa standar Sinta, terus kita ke yang lainnya gitu, ke apa ya, ke portal Garuda kalau nggak salah atau apa gitu. Saya masih minim tentang informasi ini soalnya Pak. Dan apakah harus bayar lagi gitu? Soalnya pengalaman kemarin bayar gitu Pak, walaupun dibayari oleh kampus gitu. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Heru atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab saja, Pak Dayan. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan congratulations untuk Mas Heru ya, sudah bisa sampai publikasi, kemudian juga apa ya, dan niatan Mas Heru sampai ke jurnal terindeks oleh Scopus itu luar biasa banget ya. Saya apresiasi banget. Mudah-mudahan nanti Anda apa bisa publikasi di jurnal Scopus. Nah, terkait dengan pertanyaannya Mas Heru, terkait dengan apakah saya sebagai mahasiswa tidak bisa Pak untuk membuat ID Scopus karena kalau mau publish ke jurnal harus diminta ID Scopus gitu. Nggak masalah Mas Heru, ya. Anda bisa publish di Scopus dan Anda bisa buat create account nih di sini, ya, di create account. Nah, Anda bisa buat di sini, ya, Anda bisa buat di sini. Apa namanya? Anda bisa buat di sini. Setelah Anda buat, ya Anda ikutin maunya apa. Jadi nanti akan dilihat, akan diminta afiliasi, ya, akan diminta afiliasi. Anda tulis aja afiliasi Anda Unsri, gitu. Ya, afiliasi Anda Unsri. Justru Anda bisa melangkah lebih maju dibandingkan teman-teman Anda kalau bisa Anda sekarang punya ID Scopus, gitu ya. Dan itu nggak boleh lupa ya, nanti kalau misalnya Anda publikasi di jurnal terindeks Scopus, gitu, nanti artikel yang dipublikasikan itu, artikel yang publish itu nanti akan secara otomatis masuk ke akun Scopus Anda. Ya, contohnya seperti ini. Saya pun juga sama seperti Mas Heru, ketika saya masih jadi mahasiswa S2, saya bikin akun ini, akun Scopus, gitu. Jadi tidak harus menggunakan dosen, gitu ya. Jadi seperti ini ya. Nanti kita bisa lihat di sini ID, oh bukan ini request ID ya. Sebentar. Oke. Jangan kita logout dulu deh. Sebentar. Oke. Kita dari search aja, jangan masuk dari situ. Nanti Anda bisa create account, ya, create account. Nanti ketika Anda sudah publish, otomatis Anda akan apa namanya terafiliasi gitu ya. Oke. Ini contohnya seperti ini ya. Jadi ketika ini dokumennya di sini. Dokumennya kok nggak ada ya? Oke, sebentar. Nah, ini dokumennya secara otomatis ya. Jadi ini secara otomatis masuk ke sini, ke Scopus gitu. Jadi Mas Heru, ketika Anda sudah siap artikelnya, kalau misalnya, Pak saya artikel belum siap Pak, oke saya buat Scopus dulu aja, silakan buat Scopus, di create account tadi ya, masuk scopus.com, kemudian create account, kemudian ikutin perintahnya, kalau misalnya diminta afiliasi, minta afiliasinya itu Unsri. Gitu, tulis aja Unsri. Unsri pasti udah masuk di Scopus. Semua kampus tuh hampir semua kampus universitas gitu ya yang baik gitu, yang akreditasinya A yang bagus itu bisa sudah terafiliasi oleh Scopus gitu. Nah kemudian itu caranya yang pertama. Yang kedua terkait dengan publikasi ganda. Nah misal Anda sudah mempublikasikan di Sinta 5 gitu ya, Heru sudah mempublikasikan di Sinta 5 artikelnya. Saya mau publikasikan lagi Pak di Scopus, nggak bisa. Atau dipublikasikan lagi ke Sinta 6 di jurnal lain tidak terindeks Sinta, boleh nggak? Tidak bisa. Karena nanti search engine-nya tuh akan bekerja. Oh ternyata artikel yang dikirimkan atau artikel yang disubmit oleh Heru ini sudah pernah dipublikasikan di Sinta 5 gitu. Jadi tidak akan bisa diproses untuk direview begitu. Even itu dalam bentuk bahasa Indonesia. Gitu ya. Itu tidak bisa. Nah, jadi sarannya gimana? Tadi kan penelitiannya research and development ya. Penelitian research and development itu kan sebenarnya banyak
bisa kita gunakan beberapa variabel untuk kita publikasikan. Mungkin yang di Sinta 5, Mas Heru sudah publikasi untuk variabel A misalnya gitu. Nah, mungkin bisa variabel yang lainnya publikasikan ke jurnal yang bereputasi, jurnal internasional tadi gitu. Seperti contohnya skripsi. Mas Heru pernah skripsi tentunya kan gitu ya. Nah, bab 1, 2, 3 sampai 5 itu hasil penelitiannya Mas Heru sudah publikasikan ke Sinta 5. Nah, nanti Mas Heru bisa di apa namanya di bab 2-nya itu tinjauan teorinya bisa dibuat sebagai literatur review. Ya, literatur apa itu literatur review? Anda bisa buka bukan saat ini saya jelaskan ya, panjang lagi nanti kalau saya jelaskan. Apa itu literatur review? Nanti Anda bisa ikutin guideline dari penulisan literatur review dari jurnal yang Anda inginkan. Nah, sekarang skupnya Anda mau kemana? Misalnya skupnya Anda tadi tentang apa ya? Apa ya ini ya? Saya nggak tahu nih skupnya tentang apa gitu ya. Nanti Anda bisa cari di Scimago tadi, gitu di Scimago. Gua usah kalau misalnya memang yakin penelitian Anda bagus gitu ya, masukkan aja ke Q1. Tapi memang agak sulit kalau ke Q1 gitu ya. Mungkin di Q4. Saran apa sih rasa saya mahasiswa nurse, mahasiswa S1 masuk ke Q4 tuh udah luar biasa. Udah luar biasa banget. Belum tentu ada juga yang dosen yang kesulitan sampai publish di Q4, Q3 gitu loh. Jadi Mas Heru seperti itu ya. Jadi yang pertama Mas Heru create account dulu. Siapapun boleh daftar kok. Ya, siapapun boleh daftar untuk apa namanya di akun Scopus gitu. Dan yang kedua publikasi ganda tidak diperkenankan kecuali apa namanya tadi mempublikasikan bagian yang lain atau variabel yang berbeda. Gitu. Tidak sama persis gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Heru ya. Ya Pak, baik terima kasih. Luar biasa sekali Pak. Terima kasih, sangat membantu sekali Pak saat Ya. ini. Terima kasih. Sama-sama. Sukses. Terima kasih kepada Kak Heru untuk pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada yang bertanya lagi? Silakan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Ini kalau mahasiswa sulit banget ya kalau ditanya ya. Harusnya saya yang nanya ini kalau mahasiswa. Jadi Silakan. Anda, ya sebentar moderator. Jadi Anda nih mahasiswa, sebenarnya apa namanya acara ini tuh sebenarnya untuk Anda mahasiswa S1 nurse gitu ya. Untuk Anda karena nanti Anda yang sekarang kan sedang menyusun skripsi tuh yang mahasiswa semester 6 gitu ya. Jadi Anda harus punya bayangan dari sekarang kira-kira nanti penelitian saya ini mau dipublikasikan kemana gitu. Karena nanti di UNAS itu ada 2 jalur untuk sidang. Yang pertama sidang verifikasi paper, yang kedua sidang skripsi biasa atau sidang skripsi konvensional kita sebutnya. Kalau sidang verifikasi paper adalah sidang di mana Anda menjelaskan Anda sudah punya publikasi gitu ya. Kemudian Anda menjelaskan kepada kita sebagai penguji bagaimana proses Anda menyusun manuskrip sampai dengan publikasi. Nah, itu nanti yang Anda jelaskan kepada kami. Kami juga tetap harus mengkritisi konten dari skripsi Anda gitu. Jadi diharapkan nanti Anda lulus, Anda punya akun Google Scholar, Anda punya akun Scopus gitu ya. Walaupun Anda masih S1, alhamdulillah nggak apa-apa gitu ya. Sehingga akan meningkatkan status akreditasi, status kampus, segala macam, citasi dosen, citasi Anda gitu. Gitu ya. Oke, moderator, saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand. Ya, silakan kepada Kak Rizka. Oke, terima kasih moderator atas kesempatan untuk bertanya. Pertama saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Dayan atas materinya yang sangat luar biasa. Karena memang di kami khususnya di UNAS sekarang kan harus semester 6 udah garap proposal skripsi. Agak deg-degan nih Pak sebenarnya. Terkait dengan yang tadi terkait dengan artikel dan juga penjurnalan itu ya Pak yang kita akan publish itu sebenarnya menarik juga karena memang kebetulan
teman-teman saya mungkin di sini juga banyak yang inginnya tuh lewat jurnal seperti itu, Pak. Nah, kalaupun misalnya kita in collaboration sama dosennya tersebut, apakah nanti memang kita tuh penjurnalan secara nasional atau internasional? Pun kalau misalnya nasional dan internasional, bagaimana sih Pak untuk kita mencapai hal tersebut? Karena memang kan pasti setiap dari individunya ada yang ingin upgrade dan lain sebagainya. Seperti itu sih Pak. Terima kasih. Oke, good. Saya jawab aja nih moderator langsung ya. Baik, Pak, silakan. Ya, jadi Rizka, ketika nanti Anda sudah, ini kan Anda menyusun proposal penelitian ya, semester ini. Harapan saya nanti pada saat jeda libur semester 6 ke semester 7, Anda lakukan penelitian. Semuanya ya, semester 6. Anda lakukan penelitian. Nanti masuk semester 7, Anda bisa menyusun bab hasil. Nah, nanti Anda punya banyak waktu tuh untuk publikasi, gitu ya. Nah, bagaimana untuk langkah publikasi awal, gitu ya. Yang pertama, Anda sampaikan dulu ke dosen pembimbingnya. Pak, Bu, saya mau publikasi. Oke, jurnal apa yang akan Anda tuju? Ya, Anda harus punya dulu beberapa alternatif jurnalnya. Gitu. Jangan satu jurnal, takutnya nanti menunggunya lama banget gitu ya. Sampai bahkan 5 bulan. Nanti kalau 5 bulan Anda nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi cari jurnal yang memang proses reviewnya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama juga gitu ya, sedang-sedang lah gitu. Nah, kemudian karena Anda harus mengukur daftar sidang skripsinya tuh tanggal berapa, Anda harus mengukur gitu ya. Nah, kemudian mau nasional atau internasional itu sampaikan lagi kepada dosennya. Gitu. Kalau internasional memang agak cukup lama ya memakan waktu, khususnya yang jurnal bereputasi gitu. Itu cukup lama memang. Kalau jurnal nasional mungkin terindeks Sinta mungkin bisa 2 bulan begitu ya untuk proses review 1 bulan 2 bulan gitu. Kemudian terkait dengan Pak, kalau jurnal itu kan pasti ada fee publikasinya gitu ya, atau publication charge gitu ya. Publication charge itu bagaimana Pak gitu. Jangan khawatir ya. Publikasinya nanti akan diganti gitu ya. Jadi mahasiswa yang nanti misalnya nih Rizka publikasi di jurnal internasional misal ya, jurnal internasional tapi tidak bereputasi misal. Eh, biayanya misalnya untuk publikasinya 1 juta misalnya gitu. Nah itu gimana Pak? Apakah mahasiswa juga yang harus membayar? Tidak. Nanti dosennya yang bayar. Nanti diganti sama UNAS. Atau misalnya nanti pokoknya itu ada apa ya namanya? Ada diganti lah gitu, bukan mahasiswa yang membayar gitu. Nah, terus kemudian terkait dengan apa namanya? Bagaimana susunan autornya, Pak? Gitu. Susunan autornya tetap mahasiswa itu sebagai penulis pertama, gitu ya. Penulis kedua dosen pembimbing 1, penulis kedua dosen pembimbing 2, gitu. Nah, nanti untuk korespondennya, corresponding autornya itu bisa pembimbing 1. Nanti dibicarakan sajalah dengan dosennya gitu. Yang penting penulis utamanya atau penulis pertamanya adalah mahasiswa karena mahasiswa yang eh, berproses begitu. Walaupun memang dibimbing oleh dosen pembimbing seperti itu. Mungkin begitu Rizka. Mudah-mudahan menjawab. Ya baik Pak. Terima kasih atas jawabannya, sangat membantu Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih Kak Risa atas pertanyaannya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Ini tidak ada door prize gitu, moderator? Kenapa, Pak? Tidak ada door prize? Tidak ada, Pak. Bulan puasa ya, tidak ada door prize jadi.
Mungkin kalau nggak ada yang bertanya, sudahi dulu saja kali, Ibu Moderator. Oh, ini ada lagi nih, Mas Heru, silakan. Silakan Kak Heru. Iya, maaf Pak, tadi ketinggalan ternyata. Ini ada teman sebenarnya yang nitip pertanyaan dari kampus, cuman eh, maaf terpotong. Ya, jadi pertanyaan titipan sebenarnya Pak, yang tim saya alami. Jadi izin Pak bertanya, kami sekarang lagi pengajuan proses paten melalui kampus dari Unsri, melalui instansi. Itu kalau kan penelitiannya masih baru nih Pak, gitu, belum dipublikasi. Kami pengen rencananya publikasinya ke Scopus. Cuman penelitian yang pengen dipublikasi ke Scopus itu sedang kami ajukan ke paten Pak. Nah itu apakah misalkan duluan publikasi di Scopus, apakah nanti berpengaruh terhadap proses pengajuan patennya? Soalnya kan paten itu butuh waktu tahunan proses pengajuannya, Pak. Kalau paten kami paten sederhana, jadi kurang lebih 2 tahunan proses pengajuannya. Nah, nanti apakah berpengaruh terhadap itu kalau dipublikasi ke jurnal internasional atau seperti apa, Pak? Ya, saya jawab langsung ya, Moderator ya. Ya, eh, luar biasa nih Mas Heru nih ya. Mungkin teman-teman UNAS bisa mencontoh nih Mas Heru nih ya. Aktif banget nih dari Unsri gitu ya. Oke, jadi sependek pengetahuan saya, kemarin saya juga mau mengajukan seperti itu. Jadi saya sudah publikasi nih, gitu ya. Papernya sudah dipublikasikan. Itu bisa dijadikan sebagai paten. Tapi kalau haki ya bukan paten ya. Jadi kalau misalnya ini dalam bentuk patennya apa nih? Alatnya, Oke, instrumennya, atau apanya? ya siap, Pak. Jadi kemarin tuh waktu ke kampus untuk yang karya tulisnya itu dihakikan, kan penelitiannya bisa dihakikan. Haki Cuman ya. alatnya itu Pak. Jadi Hmm. penelitian saya tuh ada produknya gitu. Jadi produk itu pengen dipatenkan. Nah, tapi penelitian yang tentang produk itu kan mau dipublikasi gitu. Rencananya ke Scopus tadi. Kalau udah tembus publikasi, apakah alat ini nanti berpengaruh tidak lulus, misalnya tidak lulus paten saat review atau gimana gitu Pak? Ya, sebentar, sebentar. Oke. Ya, bagus banget ini ya. Nggak masalah, Mas Heru. Sependek pengetahuan saya nggak masalah ya. Eh, Kecuali kalau misalnya Anda publikasi ke Scopus, publikasi ke nasional, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya Anda sudah publikasi ke Scopus, terus kemudian apa instrumennya itu Anda hakikan, itu nggak masalah. Nggak ada masalah di situ. Boleh-boleh saja. Gitu, Mas Heru? Halo? Oh iya Pak, berarti terhadap alatnya itu juga tidak mempengaruhi Pak ya? Nggak mempengaruhi, sependek pengetahuan saya nggak masalah, gitu ya. Misalnya nih, saya punya penelitian. Eh Tadi penelitian saya misalnya apa ya? em, Cardiovascular Self Management Support Program, gitu ya. Program dukungan self management pada pasien DM, gitu ya. Instrumen yang saya gunakan itu buklet, misalnya modul atau buklet, gitu ya. Modul itu saya gunakan untuk penelitian. Nah, kemudian penelitian ini saya publikasikan ke jurnal internasional bereputasi, di-accept, gitu, dipublish oleh jurnal tersebut. Kemudian modulnya itu saya hakikan, gitu. Saya buat hakikan gitu. Nah, itu boleh, nggak masalah. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak telah Ya, menjawab. nggak masalah jadi. Jadi luaran, saya tambahin. Jadi luaran penelitian kita itu, Mas Heru, itu benar-benar bisa apa aja. Bisa luarannya itu haki atau paten tadi, kemudian bisa publikasi luarannya gitu ya, bisa dalam bentuk buku gitu. Itu luaran dari penelitian gitu. Kalau misalnya Anda bisa bisa haki dan bisa untuk publikasi itu bagus banget malah. Justru bagus gitu. Begitu. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Heru atas pertanyaannya dan jawabannya, Pak Dayan. Karena waktu sudah habis, kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat kepada pemateri dari Ketua Pelaksana Saudara Maskul Aji. Dipersilakan Saudara Aji.
Baik, terima kasih kepada Bapak Narsdain Hisni, Eskep MNS yang telah memaparkan materi pada pelatihan dan publikasi artikel ilmiah pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Narsdain bermanfaat untuk kita semua. Berikut saya serahkan sertifikat penghargaan kepada Bapak Narsdain. Mohon untuk diterima Bapak. Terima kasih banyak. Saya terima kasih banyak ya. Sama-sama Pak. Baik, selanjutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi. Kepada hadirin yang belum mengaktifkan kamera, dimohon untuk segera mengaktifkannya. Kita mulai ya, teman-teman. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Diinformasikan kepada seluruh peserta untuk mengisi link absensi yang berada di kolom chat. Kepada seluruh peserta untuk mengisi link absensi yang berada di kolom chat. Panitia, saya izin live ya. Harus ada yang saya kerjakan dulu, nggak apa-apa? Baik, Pak. Terima kasih atas Ya, penjelasannya, Pak. sama-sama. Terima kasih semuanya ya. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang tidak bisa mengisi link, mungkin bisa isi melalui handphone. Baik, telah sampai di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Materi dan kepada seluruh peserta kegiatan pelatihan dan publikasi artikel ilmiah. Mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ada kata dan sikap yang kurang berkenan di hati hadirin semua. Mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di kegiatan Himakap selanjutnya. Saya Zahra Syahrudin Yahya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Kak.